Ares, Dewa Perang, tentu saja tahu apa konsekuensi dari tindakannya, tetapi dia tidak ada hubungannya. Qin Yichen tidak bermaksud mengatakannya, dia juga tidak bermaksud memaksanya. Hanya sekarang, dia perlu melakukan hal-hal berikutnya satu persatu sesuai dengan kata-kata tuannya. Di benak Ares, Dewa Perang, semua ini sangat sederhana, bahkan bisa dikatakan sangat sederhana. Karena kata-kata tuannya, biarkan dia tinggal di kehampaan selama setahun. Ares, Dewa Perang, melakukan hal itu, tanpa ragu-ragu. Dia tahu betapa kuatnya tuannya saat itu, dan apa yang bisa dia lihat adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Adapun mengapa itu setahun, Ares, God of War, tidak mau bertanya. Setahun, di mata manusia biasa, adalah waktu yang lama. Tetapi bagi Dewa Tuan seperti mereka, waktu 1 tahun hanyalah sekejap mata. Seperti yang diharapkan oleh Ares, God of War, tidak ada yang berubah banyak dalam setahun. Kecuali saat Satria Hitam menemukannya dan memberitahunya bahwa Zeus telah mencoba mengepung dan menekan para pemberontak sekali. Semuanya begitu tenang, bahkan sedikit terlalu tenang. Athena masih belum menemukan orang yang tepat, dan terus mendorong kembali, dan perang tiba-tiba berhenti, seperti pengepungan dan penekanan tembakan ini, yang secara langsung memusnahkan semua pemberontak, dan tidak ada lagi berita. Semuanya begitu tenang dan damai, seperti kembali ke tahun-tahun damai bertahun-tahun yang lalu. Ares, Dewa Perang, menghitung waktu. Dan setelah waktu yang disepakati dengan tuannya, dia meninggalkan kekosongan. Kembali ke kuil Dewa Perang, hal pertama yang dilakukan Ares, Dewa Perang, adalah membiarkan para pengikutnya merangkum semua informasi dan mengirimkannya kepadanya. Karena dalam janji tuannya, dalam waktu 1 tahun, dia akan bertemu Qin Yichen. Ares, Dewa Perang, tahu temperamen Qin Yichen. Setelah sekian lama, dia pasti akan bertanya pada dirinya sendiri semua jenis informasi, yang dapat dianggap sebagai persiapan sebelumnya. Setelah menunggu di kuil selama 3 hari penuh, memilah semua informasi di pikiranku. Ares, Dewa Perang, meninggalkan kuil Dewa Perang. Aku punya sesuatu untuk ditinggalkan selama sebulan. Ksatria Hitam, kamu bertanggung jawab atas semua masalah sepele di kuil Dewa Pertempuran, dan melaporkan setiap kecelakaan tepat waktu. Meninggalkan kata-kata ini, Ares, Dewa Perang, langsung pergi, menuju ke perbatasan terjauh yang belum pernah dia injak. Saat jarak dari Olympus semakin jauh, portal yang bisa dilihat di mana-mana berangsur-angsur berkurang. Di ujung kekuasaan Olympus, Ares, Dewa Perang, terbang keluar dari portal terakhir. Pengikut kuil Dewa Perang mematuhi perintah dan untuk sementara berhenti menjelajahi bidang bintang. Dan semuanya akan dibahas setelah aku kembali. Dengan perintah Ares, Dewa Perang, dia menerobos medan bintang yang tidak diketahui tanpa melihat ke belakang. Hanya orang-orang setingkat Ares, Dewa Perang, yang berani melakukan perjalanan di dunia yang tidak dikenal ini. Meskipun dia dapat langsung berteleportasi ke sisi Qin Yichen, dia masih memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Itu adalah jarak penyelidikan. Dia perlu merasakan sendiri seberapa jauh Qin Yichen dari tempat dia memerintah. Berjalan melalui jalan ini secara langsung dapat dianggap sebagai salah satu dari sedikit obsesi Ares, Dewa Perang. Setelah sekitar 3 hari perjalanan, di bawah bimbingan Master, Ares, Dewa Perang, menemukan lorong ruang angkasa, dan saat dia menerobosnya, dunia di depannya tiba-tiba menjadi cerah. Ares, Dewa Perang, melihat sekeliling, dan di ujung pandangannya, ada pohon raksasa yang menjulang tinggi, duduk di atas cabang-cabang pohon raksasa yang terbentang. Qin Yichen, Ares, Dewa Perang, melihat lebih dekat dan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Meskipun penampilan dan tindakan orang ini dan Qin Yichen sangat mirip, tetapi tubuhnya berubah antara kenyataan dan kenyataan. Dan benda ini, Dewa Perang Ares telah melihat, itu adalah patung Dewa Cahaya. Melihat seseorang bersandar di dahan, memegang buku di satu tangan, dan perlahan membalik daun di tangan lain. Perasaan damai yang tak dapat dijelaskan membanjiri hatiku. Baru di sini lagi? Apakah kamu tahu aturan di sini? Terus berjalan ke pendaftaran. Mereka yang tidak mendaftar akan menemui banyak masalah. Ares, Dewa Perang, mengangguk, lalu menatap orang yang berbicara. Apakah ini dunia para dewa? Ya. Apakah kamu masih ingin mengalahkan pohon dunia? Ares, Dewa Perang, mengangguk. Pria itu tertawa ringan. Pohon raksasa yang kamu lihat sekarang jauh dari sini. Setelah kamu mendaftarkan identitasmu, ingatlah untuk menemukan seseorang untuk membawamu ke kota terapung. Adapun apakah kamu dapat melihatnya atau tidak, itu tergantung pada orang-orang di kuil. Dari Light Lord. Sudah. Ares, Dewa Perang, bergegas ke lokasi Qin Yichen setelah berterima kasih padanya. Keduanya menyaksikan Dewa Perang Ares dengan cepat menghilang dari ujung pandangan, dan mereka berbicara sedikit gosip. Apakah kamu mengatakan hal-hal di luar ini gila? Sejak berita pohon dunia menyebar, banyak orang dari tempat lain datang untuk beribadah. Apakah kamu ingat Dewa Liar Yujian yang bergabung kembali dengan alam dewa sebulan yang lalu? Adalah demi ambil pemahaman di bawah pohon dunia. Ah,
Kamu bahkan tidak tahu tempat apa ini sebelumnya. Inti dari alam dewa. Itu hanya menurun. Dan setelah pohon dunia ini muncul, banyak hal aneh terjadi di kota terapung. Kamu benar-benar harus pergi ketika kamu punya waktu. Coba lihat. Mungkin aku akan memberimu teknik yang menantang surga. Apakah ini sangat misterius? Apakah kamu pergi? Tentu saja aku pergi. Dan kemudian aku dihentikan oleh orang-orang dari kuil penguasa cahaya. Aku hanya bisa mengatakan bahwa aku tidak memiliki nasib seperti itu. Sedikit yang mereka tahu bahwa ketika mereka sedang berdiskusi, seseorang tiba-tiba muncul di langit. Dia membawa tangannya di punggungnya dan matanya menyapu dingin ke Ares, dewa perang yang terbang di bawah. Tuhan Allah, apa tujuan kedatangannya ke sini? Sepertinya dia mendengar kata-katanya, dan suara Ares, dewa perang, terdengar di telinganya. Saya di sini untuk menemui seorang teman. Saya sangat terganggu. Saya menantikan Haihan. Pria di langit membeku sesaat, tetapi menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Oke. Selama kamu tidak membuat masalah, alam dewaku masih menyambutmu. Ares, dewa perang yang telah menyelesaikan upacara pendaftaran, menatap ke langit, tetapi menggelengkan kepalanya. Apakah ini ranah para dewa yang dikatakan tuannya? Kekuatan mereka sangat kuat. Orang yang muncul saat ini tidak akan pernah bisa menjadi kekuatan tempur teratas dari alam dewa. Tetapi meskipun demikian, ada fluktuasi napas yang tidak jauh berbeda dari dewa-dewa. Ini juga membuat Ares, dewa perang, tiba-tiba mengerti. Mengapa tuannya harus membiarkan dia datang ke sini, dengan ini sebagai dasarnya? Karena di alam dewa ini, ada terlalu banyak kemungkinan. Tapi ini bukan hal yang paling penting sekarang Ares, dewa perang. Ingin bertemu Qin Yichen dan menggunakan hal-hal yang ditinggalkan tuannya untuk membantu Qin Yichen mengambil langkah terakhir untuk memadatkan tubuh dewa. Ares, dewa perang, terbang jauh, dan semakin dekat dia, semakin dia menyadari bahwa pohon dunia itu sangat besar. Akar pohon menyebar puluhan ribu mil jauhnya. Dan bahkan sebuah kota tampak tidak berarti di depan akar pohon yang begitu besar.